Shalom Aleichem, tiga pribadi yang sudah ada di muka bumi ini, itu Shalom Aleichem Bapak Yahweh, Masya Elohim, Bapak Surgawi, Bapak Eman Lahagu Dua, Shalom Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Alpha dan Omega, King of the King, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, Shalom Elohim, mempelai yang cantik mempesona di hati Bapa, Ibu Fei Hamdani yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Salam Elohim kepada saudara-saudaraku yang menonton live saya pada saat ini. Selamat pagi dan selamat kita bersekutu dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya akan memulai kesaksian saya dalam pelayanan saya, selama saya melayani pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan Yesus, hidup kesaksian hidup saya selama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Saya akan memberi kesaksian saya selama saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang hamba melayani pekerjaan Tuhan, yaitu mari sebelum saya memulainya, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang hamba-Mu kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba-Mu datang ke hadirat yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai hamba sampai saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyaksikan kehidupan hamba-Mu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, baik suka, duka maupun senang, selalu bersama-sama dengan Engkau Bapa. Ampuni dosa dan salah hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, sebelum kita hamba-Mu mulai untuk bersaksi, saya akan menyanyikan satu pujian lagu, yaitu Hanya Yesus Jawabanku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Makasih Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagu ini bukan sekedar saya memuji, menyanyikan pujian ini, karena di balik pujian ini ada kisah pelayanan yang saya lakukan bersama dengan teman-teman sepelayanan saya pada waktu itu. Kami melayani di mana? Di penjara. Pada waktu itu kami melayani di rumah tahanan yang namanya kalau rutan ya. Kalau rutan itu orang-orang terpidana yang belum divonis. Ya, kami masuk melayani di rutan rumah tahanan. Dan pada itu kami berempat, ibu-ibu meminta izin kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk kami melayani di penjara. Karena banyak saudara-saudara kami yang sedang ditahan di dalam penjara. Ada yang terlibat korupsi, ada yang terlibat pembunuhan, ada yang terlibat narkoba, ya macam-macam lah masalah yang mereka lakukan sampai mereka masuk di dalam tahanan. Di sore hari kami, karena kami hanya diizinkan untuk sore hari ya, pas sore hari itu bisa membesuk mereka. Jadi kami diizinkan oleh pimpinan di rumah tahanan untuk kami melayani. Pada waktu itu kami hanya berempat orang ibu-ibu. Jadi waktu kami masuk di dalam rumah tahanan itu bukan main. Hati kami berkecamuk, Bapak Ibu, bagaimana kami takut melihat mata-mata yang liar, melihat kami menatap kami masuk ya. Kami tetap berjalan dalam hati hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Karena ini muka-muka sangar, mata-mata ya namanya orang-orang yang sudah berbuat
kejahatan ya. Kami masuk dengan rasa hanya dalam hati hamba-Mu mengatakan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena ini semua orang jahat di dalam gedung yang begitu besar dengan ribuan tahanan di dalam. Bapak Ibu, bagaimana ketakutan kami hanya 4 orang ibu ya. Pada waktu itu seorang pendeta dan kami 3 majelis pada waktu itu melayani di rumah tahanan. Ini belum divonis mereka, belum divonis. Jadi waktu kami ditunjukkan satu aula yang besar ya, di mana disinilah ibu, di sini mereka sudah dikumpulkan. Jadi semua orang-orang Kristen pada waktu itu ya, dikumpulkan dalam satu aula besar. Kira-kira ada 90 orang. Itu pun masih banyak yang tidak mau bergabung barangkali karena mereka malu atau ada yang mereka kenal dengan kami, mereka tidak mau perlihatkan wajah mereka ya pada waktu itu. Dan waktu itu kami melayani mereka mereka duduk melantai karena memang tidak ada tempat duduk ya. Yang tempat duduk hanya kami yang bertugas pada saat itu. Bukan main sedih kami melihat mereka ya, tapi kalau kami pikirkan juga kejahatan yang mereka sudah lakukan, kita mau bilang apa lagi ya. Nah, lagu inilah kami waktu pendeta memberitakan firman pada sore hari itu mereka pada menangis, pada pokoknya sedih juga mereka yang mereka menyesali perbuatan mereka pada waktu itu ya. Jadi ya waktu kami ibadah dan pendeta mengatakan kita akan memuji satu buah pujian ya. Ya, lagu inilah yang kami nyanyikan. Kalau ku cari damai yang ku dapat hanya di dalam Yesus. Jadi waktu kami berempat habis menyanyikan pujian itu, mereka pada menangis, mereka kayak apa namanya? Sudah sesalkan perbuatan mereka, mereka bertobat. Mereka katakan, "Ibu, kalau bukan Ibu datang kemari untuk menghibur kami di sini, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami." Ya itulah pelayanan di dalam rumah tahanan ya, yang sesudah kami selesai ibadah pada waktu itu kami sudah karena sudah hampir malam ya, kami pulang takut juga karena itu situasi kondisi di rumah tahanan itu begitu hiruk pikuk, begitu banyak, belum lagi yang lain-lain itu. Jadi waktu kami mau pulang, mereka datangi kami minta terima kasih dan terutama itu klat nyanyian yang kami nyanyikan pujian itu mereka minta, Ibu bisa minta lagu itu Ibu karena lagu ini memberi hiburan bagi kami karena mereka sering dengar di siaran di tempat Oma ini ada namanya siaran Radio Kristi. Itu Radio Kristi memang siaran radio khusus untuk umat Kristiani. Jadi tiap pagi jam jam 5 subuh itu radio sudah mengumandang dan selalu lagu pembukaan lagu ini yang kami nyanyikan. Jadi mereka begitu sukacita, menangis dan apa mereka terhibur ya. Kami datang melayani di rumah tahanan itu. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua masih yang sama sudah di lapas. Lapas artinya lembaga pemasyarakatan ya. Itu yang sudah divonis, Bapak Ibu, mereka sudah divonis. Nah, itu mereka sudah tenang, sudah tidak seperti yang di lapas masih liar. Mereka masih liar di situ. Kalau sudah di rumah masih di rutan itu mereka meliar. Kalau mereka sudah masuk di lapas yang artinya vonis, mereka sudah divonis sekian tahun penjara atau sekian bulan, mereka sudah divonis, akhirnya mereka menjadi tenang di situ ya. Bapak Ibu, itu pengalaman Oma dalam melayani di rumah tahanan dan di lembaga pemasyarakatan. Dan di lembaga pemasyarakatan itu memang ada gereja. Ada gereja kayak dibilang istilah orang couple. Itu kecil ruangannya ya. Di situ kecil dia. Jadi kebanyakan yang melayani yang bertugas membantu kami orang-orang tahanan juga yang sudah puluhan tahun mereka di dalam. Tapi mereka jadi baik melayani kami dengan baik, dengan sopan. Dan di dalam situ juga mereka berkebun, mereka menanam sayur mayur. Jadi waktu kami pulang, eh, mereka jual sayur-sayur itu ya. Ya sayur-sayur itu yang diambil oleh apa ya penjual-penjual di pasar untuk mereka jual lagi ke pasar karena mereka beli di dalam lembaga pemasyarakatan itu dengan murah. Jadi mereka jual lagi lebih lebih mahal di pasar lagi. Itulah kesaksian pertama yang saya lakukan di dalam pelayanan saya selama melakukan pekerjaan Tuhan yang penuh suka, duka, suka dan senang. Jangan dikatakan bahwa kita melayani pekerjaan Tuhan itu gampang. Tidak, Bapak Ibu. Banyak yang harus kita hadapi dan melayani tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan.
Dan di sini saya bacakan satu firman Tuhan ya, yang mengatakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, itu pengalaman Oma ya. Kedua, pengalaman Oma untuk melayani orang-orang sakit di rumah-rumah sakit. Kami harus keliling rumah sakit untuk melayani. Kami kenal atau tidak kenal, kami tetap melayani, mendoakan mereka. Itu sudah tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Jadi pengalaman Oma itu kita keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit, atau ada kenalan yang dirawat, kami mengunjungi mereka. Itu ya yang kami lakukan. Dan selanjutnya pekerjaan Tuhan yang Oma sudah pernah menjalaninya selama puluhan tahun melayani pekerjaan Tuhan, mengunjungi anak-anak yatim piatu, panti asuhan, bagaimana melayak kami memasuki panti asuhan itu, melihat anak-anak yang kasihan, sedih, menangis, juga melihat ada sampai anak bayi tidak punya orang tua. Mereka dididik, dipiara di panti asuhan itu. Panti asuhan memang itu khusus untuk orang Kristen punya ya. Kami mbak bingkisan pada anak-anak kecil, semuanya kami lakukan. Ya begitu, mereka begitu senang. Tapi kami yang melihat kami sedih. Kalau yang sudah dewasa, sudah besar, yang sudah, dan mereka di panti asuhan itu mereka dididik, ada pendidikan, mereka dikasih sekolah oleh yayasan, disekolahkan mereka. Kalau yang sudah tingkat SMP, SMA, kita tidak begitu sedih. Yang sedih lihat itu yang dibawa SD sampai anak bayi. Sedih sekali melihat mereka. Kasihan mereka ini, sedang pengurus panti juga tidak tidak begitu banyak, mereka terbatas ya untuk melayani. Jadi kita bertanya kepada pengurus panti, bagaimana yang anak-anak bayi ini ya, mereka harus lakukan tugas ke anak-anak bayi ya. Tahulah kalau bayi merengek-merengek belum susu mereka, tapi ya syukur puji Tuhan karena donatur itu masuk terus untuk membiayai panti asuhan tersebut. Nah itu Oma melayani di panti asuhan. Dan pelayanan berikutnya Oma pernah melayani di rumah tua-tua. Rumah tua-tua itu orang-orang tua di dalam, ya kebanyakannya yang dititip di rumah tua-tua itu bukan bilang orang-orang miskin, bukan, orang-orang kaya yang tidak mau mengurus orang tua mereka. Mereka tidak mau urus orang tua mereka, mereka masukkan di panti itu, panti jompo. Kasihan mereka ya, kasihan mereka. Mereka rindu bersama dengan keluarga mereka, tapi karena keluarga mereka terlalu sibuk mencari uang, akhirnya orang tua dititipkan di panti jompo. Nanti mereka datang membesuk, kadangkala sebulan sekali, kadangkala seminggu sekali. Ya tergantung dari keluarga mau datang besuk. Ada yang kadangkala memang sama sekali tidak dibesuk oleh keluarga mereka. Kesian juga ya. Jadi kalau pengalaman di rumah jompo, kalau kami membawa bingkisan kepada mereka, ya dulu sering kami memberikan natura ya, beras, apa saja kebutuhan mereka untuk panti panti jompo ini. Begitu di panti asuhan juga kami membawa itu. Eh, yang menjadi masalah pengurus panti jompo ini, apa namanya, mereka bukan mereka memberikan kepada orang-orang yang mereka urus, tapi sebagian itu bingkisan-bingkisan yang dibawa oleh pengunjung, mereka bawa pulang di rumah mereka. Nah itu jahatnya mereka, itu jahatnya mereka. Akhirnya kami diberitahu oleh beberapa ibu yang sering ke situ, mereka mengatakan lain kali kalau bawa ke rumah jompo situ, tidak usah bawa apa namanya, jangan dikasih duit. Biasa kita kasih duit kepada pengurus yayasan supaya mereka bisa beli beras atau beli kebutuhan, tapi ternyata mereka pakai pribadi. Ini pengurus-pengurusnya jahat juga mereka ya. Akhirnya apa? Kami dianjurkan kalau lain kali kasih bawa saya gula-gula coklat, kasih coklat sama sama oma-oma di opa-opa, mereka sudah senang. Ya, kita lakukan itu. Nah itu nanti kayak donatur-donatur lain ya, itu dari urusan dari pengurus yayasan ya. Nah itu, selama melayani pekerjaan Tuhan, suka, duka, susah dan senang, itu yang Oma alami dalam melayani pekerjaan Tuhan. Belum lagi kalau musim hujan, musim angin, musim apa, kami harus lakukan karena tanggung jawab kepada Tuhan, terutama ya kepada Tuhan ya. Kita harus takut kepada Tuhan karena kita melakukan pekerjaan sebelum kita menjadi pelayan Tuhan, kita disumpah
oleh gereja bahwa harus melakukan itu. Dulu gereja masih apa ya, masih pelayanan mereka masih mulus, masih lurus, betul-betul pelayanan untuk Tuhan. Tapi sekarang akhir-akhir ini kan sudah tidak. Bapak Ibu tahu ya bersama ya bagaimana pelayanan gereja sekarang sudah tidak, dan kita semua sudah tidak ada di gedung gereja itu. Ya masih banyak lagi lika-liku pelayanan yang Oma alami selama bertugas melayani pekerjaan Tuhan di masa-masa yang lalu, dan sekarang lagi Oma tetap masih melayani pekerjaan Tuhan walaupun hanya di dalam pasukan yang sedikit ini. Biarlah apa yang Oma sudah saksikan saat ini biar menjadi satu satu apa ya pengertian kepada saudara-saudara bahwa melayani pekerjaan Tuhan tidak gampang. Kita jadi tempat sampah, kita jadi pusat apa namanya kemarahan jemaat kalau kita tidak, jemaat itu maunya mereka dilayani, baru mereka tidak mau melayani pekerjaan Tuhan. Nah itu yang ada istilahnya dikatakannya mereka mau menuntut hak mereka sebagai jemaat, tetapi mereka tidak mau melakukan hak mereka untuk menyembah Tuhan dengan benar. Terlebih Tuhan sudah ada di tengah-tengah dunia saat ini ya. Banyak tidak mau mengakui ketiga pribadi sudah ada, yaitu Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim yang adalah Pak Iman Lahagu II, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, King of the King, yang adalah Pak Aditya Nugrahanto. Roh Kudus itu yang adalah mempelai cantik mempesona Elohim, yang cantik mempesona di hati Bapa, ya ada Roh Kudus mempelai ilahi Ibu Fei. Itu mereka bertiga sudah ada, yaitu namanya tiga pribadi tapi satu. Bukan berarti dibantu tiga Tuhan, tidak. Tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal. Sama dengan kita manusia ya, kita satu, tetapi kita terdiri dari darah, roh, dan jiwa. Itu ya satu, kita satu orang. Jadi jangan salah sangka, jangan salah menerka, jangan salah itu bahwa tiga orang, tiga. Tuhan kan dia berkuasa, dia mau masuk ke tubuh-tubuh siapa saja itu hak dia. Jangan mengatakan kok Tuhan itu datang masuk di tubuh manusia. Ya, 2000 tahun lalu juga kan Tuhan menjadi manusia ya, berinkarnasi di dalam tubuh manusia. Sekarang juga Tuhan berinkarnasi di dalam tubuh seorang anak muda, di dalam tubuh seorang Bapa Yahweh, tubuh seorang ibu kekasih yang kami sayangi mempelai ilahi Ibu Fei. Itu mereka satu. Jangan dibilang tiga, satu. Atau saya Tritunggal. Ya, sekali lagi pada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di seluruh muka bumi ini, bertobatlah, sungguh-sungguh bertobat. Murka Tuhan sudah dicurahkan saat ini menghukum dunia. Jangan dibilang ini cuaca alam, bukan, itu sudah murka yang turun. Mulai dari badai, hujan, gempa bumi, tanah berjalan, banjir bandang, itu semuanya murka Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami menghimbau bertobatlah sungguh-sungguh, dan Tuhan percaya, dan kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam dunia ini saat ini. Bagi yang mempercaya diselamatkan, bagi yang tidak mempercaya itu kalian sudah tahu sendiri akan kemana. Demikianlah kesaksian saya saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, salam Elohim, salam Elohim. Haleluya. Amin.